Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel Pratama Media. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal-soal terkait dengan tes SKD CPNS. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan, bullying bisa dilakukan di mana saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Penyebab utama kasus cyberbullying pada era milenial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh A. Kurangnya kesadaran terhadap hukum. B. Lemahnya pendidikan dasar. C. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah. D. Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik. E. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke, teman-teman, bagi yang pengen menjawab, boleh silakan di-pause dulu videonya. Sekarang kita lihat pembahasannya, teman-teman. Jadi di sini yang ditanyakan penyebab ya, teman-teman, terjadinya tindakan bullying ya, khususnya ini di generasi milenial ya. Jika ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan ya. Jadi jika kita lihat opsi dari A sampai E ini teman-teman ya, ini hampir mendekati semua ya penyebabnya teman-teman. Tetapi sesuai dengan pertanyaan soal ya, yang ditekankan di sini jika ditinjau dari pilar kebangsaan, maka jawaban yang tepat untuk opsi untuk jawaban nomor satu ini adalah opsi E ya teman-teman, yaitu lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila ya. Karena Pancasila merupakan salah satu pilar kebangsaan. Oke, teman-teman, kita lihat sedikit pembahasannya. Ya, jadi di sini generasi milenial saat ini mengalami penurunan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Akibatnya perilaku-perilaku yang tidak pantas ya sering terjadi termasuk cyberbullying. Oke, teman-teman, jika kita lihat ya, tentu ini bertentangan dengan Pancasila ya, terutama di sila yang kedua ya, teman-teman, yaitu melakukan tindakan yang semena-mena terhadap orang lain. Kita lanjut teman-teman, namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman ya yang lagi mencari bimbel online CPNS ya, di sini ada bimbel yang bagus teman-teman, yaitu bisa cpns.com ya. Karena ada beberapa keuntungan ya bagi teman-teman yang bergabung di sini. Yang pertama nanti teman-teman akan mendapatkan akses selama 1 tahun. Kemudian yang kedua ya, aksesnya ini bisa melalui website dan juga melalui aplikasi Android ya, jadi lebih fleksibel. Kemudian fitur-fiturnya juga lengkap ya teman-teman. Ada fitur menu materi SKD ya teman-teman. Kemudian juga ada tryout SKD-nya, juga ada tryout bersama. Berikutnya juga ada statistik dan pembahasan ya. Kemudian juga ada kitab-kitab rahasianya dan juga ada forum diskusinya. Kemudian untuk harga teman-teman ya, di sini jika teman-teman menggunakan kode voucher diskon ya, di saat pendaftaran untuk akun VIP maka ada potongan harga ya teman-teman. Dari harga normal 149 menjadi hanya 129.000. Jadi silakan teman-teman nanti daftar di bisa cpns.com atau linknya nanti saya taruh di deskripsi video ini ya. Cara daftarnya mudah ya teman-teman. Hanya perlu akses di bisa cpns.com, kemudian isikan nama teman-teman, berikutnya alamat email aktif, password, serta nomor handphone aktif, dan jangan lupa masukkan ya kode vouchernya diskon untuk mendapatkan potongan harga. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Berikut tokoh yang mengusulkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara pertama kali pada sidang BPUPKI adalah A. Supomo, B. Muhammad Yamin, C. Dr. Andos Muhammad Hatta, D. Insinyur Soekarno, E. Suwardi Suryaningrat. Oke teman-teman, jadi yang pertama mengusulkannya pada sidang PPKI itu adalah Muhammad Yamin. Jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Oke teman-teman, jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI yang pertama. Kemudian Insinyur Soekarno juga mengusulkan semboyan ini saat merancang lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketiga. Berikut fungsi dari DPR yang benar menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Legislasi, yudikatif, pengawasan.
B. Perencanaan, penganggaran, pengawasan. C. Eksekutif, yudikatif, legislatif. D. Legislasi, anggaran, pengawasan. E. Legislasi, perencanaan, dan pengawasan. Oke, teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi D, yaitu legislasi ya, teman-teman, itu membuat undang-undang ya. Kemudian yang anggaran ya, kemudian juga dari segi pengawasan. Jadi itulah fungsi dari DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu tepatnya di amandemen yang kedua di pasal 20A. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh BPU PKI di Jakarta pada tanggal A. 18 Agustus 1945, B. 29 Mei 1945, C. 29 April 1945, D. 1 Juni 1945, E. 22 Juni 1945. Oke, teman-teman, jawaban yang tepat ya, teman-teman, untuk soal nomor 4 ini terkait dengan Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh BPU PKI pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi opsi yang tepat itu adalah opsi E. Kalau yang opsi A ini, teman-teman, 18 Agustus ini adalah sidang yang pertama ya, teman-teman, sidang PPKI yang pertama. Kemudian 29 Mei ini ya sampai dengan 1 Juni ini merupakan sidang BPU PKI yang pertama. Sementara tanggal 29 April ini ya, ini adalah secara resmi dibentuknya BPU PKI. Oke, teman-teman, demikian pembahasan beberapa soal terkait dengan tes SKD CPNS. Semoga bermanfaat ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya serta like dan komen ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah klik tombol subscribe-nya. Serta sampai jumpa lagi di video berikutnya.